Ashrafil Anbiya Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Alhamdulillah kita masih melanjutkan daripada pembahasan Kifayatul Awam daripada Syekh Muhammad Al-Fadhali dan syarahnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, murid dari beliau Syekh Muhammad Al-Fadhali. Terakhir kita membahas dalil tafsili kita ini sekarang ini dan mulai tempoh hari sebelum ini, dan nanti ke depannya kita membahas dalil tafsili, dalil terperinci. Ya, dalil-dalil terperinci dari sifat 20, dari 20 sifat itu. Itu apa? Dikatakan, dan yang kemarin sudah kita bahas bahwa dalil adanya Khalik, sang Khalik, adanya sang pencipta itu adalah apa? Adalah hudusul alam, baharunya alam ini. Ya. Kok bisa dikatakan begitu? Iya, karena sesuatu yang baharu dia mungkin ada dan mungkin tidak ada. Dan antara ada dan tidak ada ini butuh tarjih, butuh murajjih, butuh yang mengunggulkan. Karena dia yang baru ini sebelumnya berarti tidak ada, dan sebelum tidak ada itu berarti sebelum dia tidak ada. Di sini dia masih prosesnya mungkin ada dan mungkin tidak. Dan ini butuh murajjih, butuh yang mengunggulkan. Apakah dia lebih mengunggulkan keberadaannya atau ketiadaannya? Ada di situ berarti alam ini butuh muhdits, tak mungkin ada sendiri. Adapun dalil bahwa sang pencipta itu namanya Allah, dia bernama dengan nama lafzul jalalah yaitu Allah, itu bukan dalil akli, itu dalil daripada Al-Quran dari Rasul SAW dan para anbiya yang menyampaikan bahwa sang Khalik ini namanya Allah. Sehingga kamu jangan nyarang sendiri, Brahma, Siwa, Wisnu, jangan nyarang sendiri. Ya, itu namanya Allah. Innani anallah. Ya, innani anallah. Sesungguhnya aku, ana adalah Allah. Ana itu adalah Allah. Huwa itu juga Allah. Qul huwa Allah. Huwa itu. Makanya kalau kata para sufi sebetulnya ana, huwa itu nama Allah. Ana itu Allah, huwa itu juga Allah. Hanya ada zikir hu itu Allah. Innani anallah di Quran. Taurat pun mengatakan begitu. Ketika Nabi Musa ya, menerima Taurat, eheye syar eheye innani anallah. Eheye yani anak, syar itu dalam bahasa Ibrani seperti to be dalam bahasa Inggris. Seperti to be, seperti kata bantu. I am is I am. Ya betul. Is itu to be. Is itu dalam bahasa Ibraninya share. Eheye, share eheye. Saya adalah saya. Aku adalah aku. Share itu adalah anak eheye. Anak itu persis yang ada di kitab mereka itu persis seperti separalel dengan surat Toha itu. Innani anallah. Ya, dialah Tuhan Musa, Tuhan Isa, Tuhan Ibrahim. Ya. Alaihissalam. Ya. Kemudian wa dalil ala wujudihi ta'ala. Adapun dalil atas wujudnya Allah Ta'ala. Hudutsul alam. Ya. Mana tadi? Asani ala, ya betul sampai sini. Wazatuhu. Udah ini. Wa amma ini mana tadi? Wa amma dalil ala hudutsul alam. Jadi dalil dari adanya Allah adalah baharunya alam ini, kan gitu. Dalil keberadaan sang Khalik adalah baharunya alam ini, bahwa alam ini baharu. Yang baharu itu pasti ada yang hadis, itu pasti ada muhdits, pasti ada yang mengadakan. Nah, sekarang kita sudah selesai bicara tentang bahwa dalil keberadaan Allah itu adalah hadisnya alam ini, hudusnya alam, baharunya alam ini. Sekarang kita membicarakan apa dalilnya bahwa alam ini hudus. Apa dalilnya bahwa alam ini baharu? Apa kok bisa kamu mengatakan alam baharu, dari mana? Ini. Wa amma dalil ala hududil alam, adapun dalil atas
kebaharuan alam. Fa'lam, maka ketahuilah, annal alam ajramun wa a'radun, bahwa alam ini terdiri dari jirim dan arad. Saya sudah pernah jelaskan jirim arad itu. Ini kursi, ya, meja ini meja coklat. Meja itu jirim, coklat itu arad. Mejanya ini kan lebih kecil dari meja yang aslinya. Ini kemarin tuh mejanya agak lebar. Ya, meja yang bukan ini yang awal kita pakai ngaji itu kan. Meja kecil, meja besar. Meja itu jirim, besar, kecil itu arad. Jadi alam ini terdiri daripada jirim dan arad. Dalam bahasanya Aristoteles sama Plato itu accident dan form. Dalam filsafat Plato, dalam filsafat Aristoteles, dunia ide, jirim dan arad. Ya. Jadi alam ini itu terdiri dari jirim dan arad. Daun hijau, pohon tinggi, hijau juga, tinggi juga, kecil juga, atau besar juga. Maka besar, kecil, hijau itu arad, pohonnya itu jirim. Semua alam itu terdiri dengan atas jirim dan arad. Ajram wa arad, faqat saja. Kama taqaddam, sebagaimana telah lalu. Wal a'rad kal haraka wa sukun haditsatun. Sedangkan arad seperti manusia jalan itu arad. Manusianya itu jirim, gerak. Manusia diamnya itu arad. Manusianya itu jirim. Maka arad seperti haraka, seperti gerakan, diam itu hadis, ya kan? Sifat yang dikatakan diam dan gerak itu kan baharu. Karena sebelum bergerak dia diam, sebelum diam dia bergerak. Itu menunjukkan baharu. Baharu itu ada awal, ya kan? Diamnya seseorang itu baharu. Buktinya sebelum dia diam tadinya bergerak orang itu. Geraknya orang itu juga sebagai arad, ya. Dia itu arad sifat. Itu geraknya orang itu juga baharu karena sebelum dia gerak dia diam. Ada awalnya. Maka gerak dan diam dan semua arad itu baharu. Semua arad itu hadis. Bidalil, dengan dalil annaka tusyahidu mutaghayyirah. Kau melihat arad itu berubah-ubah. Min wujud ila adam. Tadi gerakan asalnya ada, tiba-tiba gerakannya tidak ada, jadi diam. Kediamannya ada, tiba-tiba ketika bergerak sifat diamnya tidak ada. Karena mutaghayyirah, karena berubah-ubah ini dari ada dan tidak ada, maka dia kita katakan arad atau sifat-sifat itu tadi semua hadis. Ya. Karena dia mutaghayyirah, berubah dari wujud ke adam, wa min adam ila wujud. Sebaliknya dari ketiadaan menuju keberadaan. Kama tara, sebagaimana kau lihat fi harakati Zaidin, dalam gerakannya Zaid. Fa inna tan'adim kana sakinan, maka tan'adim, maka menjadi tidak ada gerakannya Zaid ketika karena adalah Zaid itu sakinan, diam. Ketika Zaid diam maka berarti gerakannya Zaid tidak ada. Ketika Zaid itu sukun, diam, maka gerakannya Zaid tidak ada. Ya. Wa sukunu yang ada dan diamnya Zaid pun tidak ada ketika Zaid berubah menjadi bergerak. Maka diamnya Zaid tidak ada. In kana mutahrikan, fasukunu alladhi ba'da harakatih, maka diamnya Zaid setelah geraknya Zaid wujida ba'da an kana makduman. Wujida menjadi ada ba'da an kana makduman setelah, ya, gerakannya diamnya tadi tidak ada. Wujida ini wujida alladhi tadi, ya. Wujida alladhi didapati diamnya tadi setelah sebelumnya diamnya itu makduman, tidak ada bil harakah dengan gerakan yang dimunculkan oleh Zaid. Ya kan? Jadi diamnya Zaid, ya. Maka fasukunu, maka diamnya Zaid setelah geraknya itu didapati setelah sebelumnya sifat diamnya itu kan tidak ada, setelah sebelumnya tidak ada. Sebelumnya bergerak, didapati setelah bergerak itu dia diam. Begitu seterusnya. Kemudian waharakatuhu lati ba'da sama, gerakannya Zaid pun yang ada setelah sukuni, setelah diamnya Zaid itu wujudat, itu baru didapati si gerakan itu tadi ba'da ankanan makdumah, setelah sebelumnya gerakan itu tidak ada, sekarang menjadi ada.
Bisukuni dengan diamnya Zaid. Wal wujud ba'dal adam huwal hudus. Maka keberadaan setelah ketiadaan atau ketiadaan setelah keberadaan itulah hudus. Itulah terjemahan dari kebaharuan. Sehingga sesuatu itu disebut baharu. Karena dia ada kemudian tidak ada. Atau tidak ada asalnya kemudian menjadi ada. Maka dia baharu. Disebutlah itu hudus. Jadi keberadaan setelah ketiadaan itulah hudus. Fa'alimta, maka kau tahu dari situ anal a'rad hadisah, bahwasanya a'rad sifat-sifat hijau, diam, gerak, tinggi, pendek, sifat-sifat itu semua itu hudus, baharu. Karena sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Wal ajram mulazimah lil a'rad, dan jirim itu pasti melazimi kepada a'rad. Tidak ada jirim yang tidak ada a'radnya. Ya kan? Tidak ada. Coba antum bayangkan tembok ini tanpa ada a'rad, tidak bisa. Tanpa ada a'rad coklat, tanpa ada a'rad, sulit. Karena jirim itu pasti mulazimah lil a'rad. Jirim itu tandanya jirim itu pasti dilazimi oleh a'rad, oleh sifat. Li'anna la takhruj an harakatin wa sukunin. Karena ha itu ajram. Karena ajram itu tidak keluar. Siapa ajram? Apa ajram tadi? An harakatin wa sukunin, daripada gerakan dan diam. Ya. Maka jelas sampai sini ya, bahwasanya jirim itu pasti dilazimi oleh a'rad. Dan kita sudah jelas tadi bahwa a'rad itu hadis. A'rad itu baharu karena baru-baru. Maka kesimpulan berikutnya, ini silogisme tumbuh, silogisme logika. Urutannya saya ulang lagi. Urutannya. Alam itu terdiri dari apa buktinya alam itu hadis, alam itu baru. Kan kita katakan bahwa buktinya adanya sang pencipta adalah adanya alam ini. Dari sisi mananya alam ini bisa membuktikan adanya pencipta? Dari sisi bahwa alam ini hadis, alam ini baharu, sebelumnya tidak ada. Berarti butuh muhdits, butuh yang mengadakan. Tidak mungkin yang tidak ada itu ada dengan sendiri. Dikejar lagi, apa buktinya alam itu hadis? Apa buktinya alam itu hadis? Maka dijawab, buktinya alam itu hadis bahwa kamu ketahui bahwa alam itu terdiri daripada jirim dan a'rad. Jirim dan a'rad. Rumah besar, rumah bagus besar itu a'rad, rumah itu jirim. Alam ini terdiri daripada jirim dan a'rad. A'rad itu selalu berubah. Jangankan rumah besar, rumah dibangun masa ada rumah itu? Kan tidak ada. Maka a'radnya itu kan berubah-ubah. Karena a'rad itu berubah-ubah, asalnya tidak ada kemudian ada, maka a'rad ini disebut baharu. Lah jirim itu pasti dilazimi oleh a'rad. Sesuatu yang dilazimi oleh sesuatu yang baharu, maka dia juga baharu. Maka jirim juga baharu. Maka dari situ terbukti bahwa alam ini semua baru karena jirim dan baharu, karena dilazimi oleh a'rad. A'rad itu juga baharu dan semuanya baharu. Dia dari mana buktinya baharu? Dari perubahan. Paham logikanya? Wa kullu ma lazamal hadis fa huwa hadis itu. Segala apa yang melazimi sesuatu yang hadis, maka dia hadis. Sesuatu yang melazimi yang hadis, maka dia hadis. Karena jirim itu selalu nempel, jirim itu selalu dilazimi oleh a'rad, maka jirim, karena dan a'rad itu terbukti hadis, maka jirim itu juga hadis. Ya. Maujudun ba'da ada, maksudnya hadis adalah ada setelah tidak ada. Fal ajram hadisah, maka jirim itu semua hadis. Kal a'rad sama dengan a'rad. Fahasilu hadzal dalil, maka kesimpulan dari dalil ini antakula al ajram mulazimah lil a'radil hadisah, bahwa segala jirim itu melazimi a'rad yang hadis. Wa kullu ma lazamal hadis hadisun, dan segala yang dilazimi oleh sesuatu yang melazimi hadis, sesuatu yang hadis, dia juga hadis baharu. Fa yantiju anal ajram hadis, maka terhasilkan kesimpulan bahwa jirim itu juga hadis. Wa hudusul amrain, dan hudusnya, baharunya dua perkara, jirim dan a'rad sama-sama baharu. Anil ajram wal a'rad ay wujuduma, yakni keberadaan keduanya ba'da adamin, setelah ketiadaan, itu dalil wujudi ta'ala, itu dalil adanya Allah Ta'ala, dalil bahwa alam ini hadis. Alam ini hadis, itu dalil bahwa ada muhdits, ada sang pencipta.
Dan kula haditsin la budda lahu min muhdits mahdus ya wala ya, dan min muhditsin. Jadi sebab setiap hadis harus memiliki muhdits, ada yang mengadakan. Wala muhditsa lil alam illallah, dan tidak ada yang mengadakan alam ini kecuali Allah Taala wahdahu la syarikalah, yang esa dan tiada sekutu baginya. Kama sayati fi dalil wahdaniyah, sebagaimana nanti akan datang dalam dalil wahdaniyah, sifat wahdaniyah lahu Taala. Wa hadha huwa dalilul ijmali alladhi yajibu ala kulli mukallafin. Ini dalil ijmali yang wajib atas setiap mukallaf min dzakarin au unsa, baik laki-laki atau perempuan, makrifatu untuk mengetahuinya. Apa mengetahuinya? Wajib apa mengetahuinya dalil ini? Kama yaqul Ibnu Arabi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Arabi was Sanusi dan Imam Said Ahmad As-Sanusi, yakfurani, dan bisa kufur dua-duanya, laki-laki dan perempuan tadi, man lam ya'rifhu, siapa yang tidak mengetahui dalil ini, fahzar an yakuna imanuka khilafun, maka hati-hatilah imanmu diperselisih. Kalau imanmu sampai diperselisihkan, kita sudah bahas bahwa Ibnu Arabi dan Said Ahmad Sanusi itu berpendapat bahwa wajib, tidak cukup orang itu mengerti Allah wujud, dia harus minimal mengerti dalil yang ijmal, minimal dia mengerti dalil tentang sifat-sifat Allah itu secara global. Itu kata Ahmad Sanusi dan Ibn Arabi. Kalau tidak maka kafir. Tapi jumhur ulama mengatakan dilihat, kalau orang awam maka tidak perlu dia mengerti dalil, cukup dia taklid kepada kiainya bahwa itu wujud. Tapi kalau orang itu bisa merenung dan punya kemampuan, maka wajib bagi dia untuk mengerti. Maka imannya orang awam yang cuma taklid ikut-ikutan, tidak ngerti dalil, itu diperselisihkan karena menurut keyakinan Syekh Sanusi tidak sah imannya orang awam itu yang hanya norok buntek, hanya ikut-ikutan saja. Ya. Wallahu a'lam. Sifat kedua adalah qidam. Nanti pembahasannya dalilnya qidam. Wallahu a'lam. Ini berat, ini kitabnya kecil tapi berat. Kabirawi.